Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Isilah masa SMA-mu dengan kegiatan yang kamu akan merindukannya kelak. Tangga harus disandarkan dengan tepat pada dinding agar berada dalam keseimbangan. Pemasangan papan reklame ini harus memperhitungkan berat dan posisi materialnya. Keindahan dan kemegahan jembatan harus memperhatikan posisi keseimbangan agar berdaya guna dan tahan lama. Kemegahan gedung-gedung pencakar langit memperhitungkan kekuatan material dan keseimbangan posisinya. Gambar-gambar tersebut merupakan aplikasi dari bahasan berikut ini, yaitu keseimbangan benda tegar. Kompetensi dasar dari keseimbangan benda tegar 3.1 menerapkan konsep dinamika benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Materi pelajaran di dalam bab ini adalah 1. Pengertian benda tegar, 2. Momen couple, 3. Syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Baik, kita awali pembahasan kita dengan pengertian benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk jika diberi gaya luar. Misalkan ada sebuah keping benda tegar yang dipasang pada sebuah sumbu putar O. Kemudian terhadap benda tegar ini kita beri gaya sebesar F, di mana titik kerja gayanya ini terhadap sumbu putar berjarak D. Maka benda tegar ini akan berotasi. Kalau posisi F-nya seperti ini, maka akan berotasi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jika pada suatu benda tegar dengan sumbu putar di O diberi gaya luar F dengan jarak D dari sumbu putar, benda tegar akan berotasi dengan sumbu putar O. Efek putar dari sebuah gaya terhadap sumbu putar ini dinamakan momen gaya yang dirumuskan tau sama dengan F kali D, di mana tau ini adalah momen gaya dalam satuan Newton meter, F adalah gaya dalam Newton, dan D adalah jarak sumbu putar terhadap garis kerja gaya dalam meter, di mana F dengan D harus tegak lurus. Mari kita lihat pengaruh gaya terhadap keseimbangan benda. Perhatikan gambar berikut ini. Mula-mula sistem dalam keadaan seimbang, kemudian orang yang berada di atas papan tersebut bergerak sehingga terjadi ketidakseimbangan. Pada sebuah batang yang panjangnya M meter, pada ujung-ujungnya digantungi masing-masing
W sama dengan 30 Newton dan W1 sama dengan 30 Newton dan W2 sama dengan 10 Newton seperti pada gambar. Agar balok dalam keseimbangan pada posisi O berjarak X dari W1 harus diberikan gaya angkat sebesar F sama dengan 40 Newton. Berapakah X? Penyelesaiannya, langkah penyelesaian 1. Tentukan terlebih dahulu tanda momen gaya dengan ketentuan A. Bertanda positif jika momen gaya searah jarum jam, bertanda negatif jika momen gaya berlawanan arah dengan arah jarum jam. 2. Agar resultan momen gaya terhadap O sama dengan 0, maka gunakan rumus sigma tau sama dengan tau 1 plus tau 2 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan kembali gambar tadi. Momen gaya yang ditimbulkan W1 berlawanan dengan arah jarum jam, dan momen gaya yang ditimbulkan W2 searah dengan arah jarum jam, sehingga kita tuliskan tau 1 sama dengan min W1 kali D1 sama dengan min 30 kali X. Sedangkan tau 2 sama dengan W2 kali D2 sama dengan 10 dikalikan dalam kurung 2 dikurang X. Sigma tau sama dengan tau 1 plus tau 2 sama dengan min 30x plus 10 dikalikan dalam kurung 2 min X sama dengan 0. Sehingga 20 min 10x sama dengan 30x. 40x sama dengan 20. Maka kita dapatkan X sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya kita lihat tentang momen couple. Sebuah benda diberi dua buah gaya yang sama besar tapi dengan arah berlawanan seperti gambar berikut. Apa yang akan terjadi? Maka benda ini akan berputar. Dua gaya yang sama besar, sejajar dan berlawanan arah itu dinamakan dengan couple. Couple akan menghasilkan sebuah momen couple. Sehingga benda melakukan rotasi. Perkalian antara gaya dengan jarak kedua gaya M sama dengan F kali D itu adalah rumus dari momen couple. Arah momen couple mengikuti arah momen gaya. Perhatikan gambar di atas. Di sini pada batang ini bekerja 4 buah gaya. F1 8 Newton bekerja pada titik A, F2 12 Newton bekerja pada titik B, F3 8 Newton bekerja pada titik C, F4 12 Newton bekerja pada titik D, di mana A dan B jaraknya 1 meter, B dan C 1 meter, dan C ke D jaraknya 1 meter. Tentukan besar momen couple pada batang AD dan arah putarnya. Penyelesaiannya, untuk F1 dan F3 di mana D-nya atau jarak dari A ke C sama dengan 2 meter, jarak dari F1 ke F3 sama dengan 2 meter,
maka dihasilkan momen couple 8 kali 2 sama dengan 16 Newton meter. Untuk F2 dan F4 jaraknya dari F2 ke F4 atau dari titik B ke titik D sama dengan 2 meter, menghasilkan momen couple M2 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 Newton meter. Sehingga besar momen couple pada batang AD adalah M sama dengan M1 plus M2, di mana M1-nya 16, M2-nya 24, maka M sama dengan 40 Newton meter. Sedangkan arahnya searah dengan arah jarum jam. Selanjutnya yang ketiga kita lihat syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0. Syarat yang kedua, resultan momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, yaitu sigma tau sama dengan 0. Titik acuan untuk menghitung momen-momen gaya boleh diambil sembarang. Tapi bila ada resultan gaya atau momen gaya, sebaiknya diambil titik pusat massa atau titik diam pada sumbu tetap. Jenis-jenis kesetimbangan benda. 1. Kesetimbangan statik, yaitu kesetimbangan pada benda yang diam. Contohnya seperti papan reklame ini. Kemudian yang kedua, kesetimbangan dinamik, yaitu kesetimbangan pada benda-benda yang bergerak beraturan. Nah, kesetimbangan dinamik ada A. Kesetimbangan translasi dan B. Kesetimbangan rotasi. Keseimbangan rotasi memiliki kecepatan linier yang tetap. Seperti contoh, ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap yang dinamakan dengan GLB. Keseimbangan rotasi memiliki kecepatan sudut tetap, seperti pada komedi putar ini. Selanjutnya marilah kita lihat masalah dan penyelesaiannya. Masalah yang pertama, sebuah tanaman digantung pada tali seperti gambar berikut ini. Jadi sebuah tanaman diikat dengan 2 buah tali ke kiri dan ke kanan, kemudian tali tersebut ditambatkan pada langit-langit. Pada sebelah kiri, sudut yang dibentuk antara tali dengan langit-langit adalah θ1, sedangkan pada sebelah kanan sudut yang dibentuk antara tali dengan langit-langit adalah θ2. Kemudian pada tali sebelah kiri bekerja tegangan tali T1, sedangkan yang sebelah kanan bekerja tegangan tali T2. Dan tanaman yang digantung ini memiliki berat sebesar W. A. Tunjukkan bahwa T1 sama dengan W cos θ2 per sin dalam kurung θ1 plus θ2. B. Jika W sama dengan 10 Newton, θ1 sama dengan 37 derajat, θ2 sama dengan 53 derajat, berapakah besar tegangan tali T1 dan T2? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Kita sederhanakan gambarnya. Bunga tadi kita gambarkan sebagai titik yang memiliki berat W. Kemudian ada tegangan tali T1 yang arahnya ke kiri atas.
tegangan tali T2 yang arahnya ke kanan atas. Nah, karena T1 dengan T2 ini membentuk sudut, di mana T1 membentuk sudut terhadap bidang datar θ1 dan T2 membentuk sudut pada bidang datar sebesar T2, maka kita harus tentukan komponen dari T1 dan T2. Komponen T1 terhadap arah datar yaitu T1 cos θ1, sedangkan untuk komponen T2 terhadap arah mendatar adalah T2 cos θ2. Sedangkan terhadap arah vertikalnya T1 adalah T1 sin θ1 dan T2 adalah T2 sin θ2. Kita lihat penyesuaian yang pertama. Kita gunakan sigma fx sama dengan 0, di mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu x adalah θ2 cos θ2, T2 cos θ2 dan T1 cos θ1. Karena sigma f-nya sama dengan 0, sedangkan T2 cos θ2 dengan T1 cos θ1 saling berlawanan arah, maka kita tuliskan T2 cos θ2 sama dengan T1 cos θ1. Sehingga kita dapatkan persamaan T2 sama dengan T1 cos θ1 per cos θ2. Kemudian bagaimana dengan sumbu x-nya? Sigma fy pun sama dengan, bagaimana dengan sumbu y-nya tadi? Sigma fy-nya sama dengan 0 juga. Sedangkan gaya yang bekerja pada sumbu y ada 3, yaitu T1 sin θ1 dan T2 sin θ2 ke atas dan W ke bawah. Sehingga bisa kita tuliskan T1 sin θ1 plus T2 sin θ2 sama dengan W. Atau kita ganti θ2-nya dengan θ1 cos T2-nya dengan T1 per T1 kalikan cos θ1 per cos θ2. Ya, yang ini. Maka T1 sin θ1 plus T1 cos θ1 per cos θ2 dikalikan sin θ2 sama dengan W. Atau karena setiap suku di sebelah di ruas kiri ini ada T-nya, maka T-nya kita keluarkan. T1 sin θ1 plus cos θ1 per cos θ2 sin θ2 sama dengan W. Atau T1 sama dengan W per sin θ1 plus cos θ1 per cos θ2 dikalikan sin θ2. Atau lebih sederhananya lagi, T1 sama dengan W cos θ2 per sin θ1 cos θ2 plus cos θ2 sin θ1. Nah, karena menurut trigonometri, sin θ1 cos θ1 plus cos θ1 sin θ2 ini sama dengan sin dalam kurung θ1 plus θ2. Maka kita dapatkan T1 W dikalikan cos θ2 per sin θ1 plus θ2. Jadi terbuktilah bahwa T1 itu sama dengan W cos θ2 per sin θ1 plus θ2. Untuk selanjutnya yang B, kita ambil rumus yang kita dapatkan tadi. T1 sama dengan W cos θ2 per sin θ1 plus θ2. Nah, karena W-nya 100, sedangkan θ2-nya adalah 53 dan θ1-nya adalah 37, maka kita tuliskan T1 sama dengan 1000 cos 53 per sin dalam kurung dalam kurung 37 plus 53 atau sama dengan 90. Sehingga kita dapatkan T1 sama dengan 1000 dikali 0,6 karena cos 53 adalah 0,6 sedangkan sin 90 adalah 1, maka kita peroleh T1 sama dengan 60 Newton. Nah, sekarang bagaimana dengan θ2? Untuk θ2 kita sudah mendapatkan rumus
Untuk T2 maksudnya untuk T2 kita sudah mendapatkan rumus T2 sama dengan T1 cos theta 1 per cos theta 2. Jadi T2-nya adalah karena T1-nya sudah kita dapatkan 600, maka dikalikan cos theta 1 per cos theta 2. Di mana theta 1 tadi adalah 37 yang nilainya adalah 0,8 ya, cos theta 1 cos 37 sama dengan 0,8 dan cos theta 2 di mana theta 2-nya adalah 53 sedangkan cos 53 adalah 0,6, maka theta 2-nya sama dengan 800 Newton. Nomor 2, perhatikan gambar, ada sebuah penumpuk di mana di atasnya kita pasang sebuah batang. Batang ini adalah batang PQ. Kemudian penumpu yang sebelah kiri adalah penumpu R, yang sebelah kanan adalah penumpu S. Jarak antara P dengan R adalah 1 meter, dari R ke S 2 meter, dan dari S ke Q adalah 1 meter. Dan di Q diberi gaya atau diberi gaya arahnya ke bawah sebesar F. Jika besar batang 150 Newton, berapa gaya ke bawah F minimum yang dikerjakan di titik Q yang mengangkat batang lepas dari penampang di R? Ingat, balok ini memiliki berat sebesar W, di mana berat ini kita gambarkan dari titik beratnya di tengah-tengah. Yuk kita temukan jawabannya di slide berikut ini. Nah, kita gambarkan kembali. Dari prinsip kesetimbangan translasi sigma F Y sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat terhadap sumbu Y, di mana sigma FY itu sama dengan min FR plus FC plus F plus WB. Nah, di sini kenapa FR dengan FS ini berbeda tanda dengan F dengan WB? Karena arahnya berbeda. Kalau FR dengan FS arahnya ke atas, sedangkan WB dengan F arahnya ke bawah, sehingga memiliki perbedaan tanda. Kemudian min FR dikurang FS plus F, WB-nya adalah 150, jadi plus 150 sama dengan 0. Karena papan terangkat dari penopang di R, maka FR-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan Fs sama dengan 150 plus F. Nah, kita lihat kesetimbangan rotasinya dengan rumus sigma tau sama dengan 0. Pada titik O sebagai poros, ya, pilih titik O sebagai poros, sehingga dengan syarat kesetimbangan rotasi didapatkan 1 dikalikan min Fs plus 2 dikalikan F sama dengan 0. Karena Fs sama dengan 150 plus F, maka min 150 plus F sama dengan min 2F. Sehingga F-nya sama dengan 150 Newton. Nomor 3, sebuah kotak bermasa 5 kg diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 10 kg. Seperti gambar ini. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A 1 meter dan panjang papan 5 meter, maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Penyelesaiannya, nah, dari gambar atau dari soal kita ketahui panjang papan
atau LAC sama dengan 5 meter. Massa balok atau MB kecil sama dengan 5 kg. Dengan demikian berat baloknya WB sama dengan M kali G sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Jarak balok terhadap poros di titik C atau LBC sama dengan LAC dikurang LAB. 5 dikurang 1 sama dengan 4 meter. Massa papan sama dengan 10 kg, sehingga berat papannya adalah 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Titik berat papan berada di titik O, di tengah-tengah, sehingga LOC sama dengan setengah LAC, atau sama dengan setengah dikalikan 5 sama dengan 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah gaya normal pada kaki A atau NA. Gaya-gaya yang bekerja pada papan tersebut kita lihat. Di titik A ada gaya normal ke atas yang menyebabkan benda tersebut cenderung berotasi searah dengan arah jarum jam, maka diberi tanda positif. Kemudian kotak B memiliki berat WB yang cenderung memutar ke arah atau berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga bertanda negatif. Sedangkan berat dari papan tersebut adalah WP, ini pun cenderung memutar balok tersebut atau papan tersebut berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga tandanya pun negatif. Nah, sedangkan C ini adalah titik tumpu. Maaf, C ini adalah poros ya. C ini adalah poros. Karena yang ditanyakan gaya normal pada kaki A atau NA, maka porosnya kita pilih di titik C tadi. Nah, dengan menggunakan sigma tau sama dengan 0, di mana sigma taunya ini adalah tau 1 plus tau 2 plus tau 3 sama dengan 0, di mana tau 1 adalah NA kali LAC, karena dia memutar searah dengan arah jarum jam, sedangkan WB memutar berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka ditulis min WB dikalikan LBC. Demikian pula dengan balok memutar berlawanan arah dengan arah jarum jam, jadi min WP dikalikan LOC. Jadi NA dikalikan 5 dikurang WB nya 50 dikalikan 4 dikurang WP nya 100 dikalikan 2,5 sama dengan 0. Nah, dengan demikian 5NA dikurang 200 dikurang 250 sama dengan 0. Maka 5NA sama dengan 450. Sehingga kita dapatkan NA nya adalah 450 dibagi 5 sama dengan 90 Newton. Jadi gaya yang dialami oleh kaki A adalah 90 Newton. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah dinding, kemudian pada dinding ini dipasang sebuah batang yang dipasang pada engsel A, kemudian ujung batang adalah B. Nah, ujung batang B ini diikat dengan tali yang ditambatkan ke dinding tadi di titik C. Kemudian ujung B diberi beban. Nah, jika panjang batang AB 80 cm dan beratnya 18 Newton, sedangkan berat beban 30 Newton, berapa tegangan tali BC jika jarak AC sama dengan 60 cm? Penyelesaiannya kita lihat di slide berikut ini. Nah, kita gambarkan kembali batang yang diberi engsel di titik A tadi, kemudian ujung batang B diikat dengan tali ditambat ke titik C. Kemudian ini adalah
beban yang dipasang pada ujung batang B, yaitu WB. Nah, ini cenderung akan memutar searah dengan arah jarum jam. Nah, ini adalah berat dari batang tadi, ya, titik kerjanya di tengah-tengah. Nah, ini akan cenderung memutar berlawan searah dengan arah jarum jam. Maaf, WB searah dengan arah WB besar searah dengan arah jarum jam, WB kecil pun searah dengan arah jarum jam. Nah, ini ada tegangan tali T. Pada tali bekerja tegangan tali T. Nah, di mana tali ini membentuk sudut theta terhadap batang. Nah, dengan demikian tegangan tali memiliki komponen yaitu TX dan TY tentunya. Nah, di mana TY ini akan cenderung memutar berlawanan arah dengan arah jarum jam. WB sama dengan 30 Newton. W beban tadi 30 Newton, sedangkan W batangnya adalah 18 Newton. Sedangkan jarak dari A ke C adalah 0,6 meter, dari A ke B 0,8 meter. Sebagai poros adalah titik A. Nah, kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Di mana sigma taunya ini adalah plus WB, diperhatikan plus WB dikali 0,4. Karena berada di tengah-tengah, ya. Sehingga jaraknya terhadap poros adalah 0,4 ditambah dengan plus WB besar, yaitu berat dari beban yang jaraknya terhadap poros 0,8 dikurang T sin theta yang jaraknya terhadap poros 0,8 sama dengan 0. Jadi di sini kita pilih T sin theta karena T cos theta-nya ini tidak akan memutar balok tersebut. Yang cenderung memutar balok adalah T sin theta terhadap komponen terhadap sumbu Y. Sehingga WB kecilnya adalah, atau W baloknya adalah 18. Jadi 18 kali 0,4 ditambah W bebannya 30 dikalikan 0,8 dikurang 0,8 T sin theta sama dengan 0. 18 dikali 0,4 yaitu 7,2 ditambah 24 sama dengan 0,8 T sin theta. Sehingga T sin theta sama dengan 39. Jadi T-nya sama dengan 39 per sin theta. Nah, kita harus mencari nilai dari sin theta-nya. Kita perhatikan di sini AB berjarak 0,8. Kemudian AC-nya 0,6. Nah, dengan demikian CB adalah 1. Nah, dengan demikian di sini kita bisa tentukan berapakah sin theta. Nah, sin theta di sini adalah sin depan per miring. Sisi di depannya dibagi sisi miring. Jadi 0,6 dibagi 1, maka sin theta-nya adalah 0,6. Nah, dengan demikian theta-nya sama dengan, T-nya sama dengan 39 dibagi 0,6. Yang besarnya adalah 65 Newton. Jadi tegangan tali adalah 65 Newton. Nomor 5. Sebuah tangga seberat 400 Newton disandarkan pada dinding seperti gambar. Jika dinding licin dan lantai kasar, serta tangga tepat akan tergelincir, maka hitunglah koefisien gesekan antara lantai dan tangga. Perhatikan gambarnya seperti ini, di mana di sini sudut yang dibentuk antara tangga terhadap lantai adalah 53 derajat. Sedangkan panjang dari tangga adalah 10 meter. Nah, penyelesaiannya diketahui panjang tangga atau LAB sama dengan 10 meter, berat tangga atau WT sama dengan 400 Newton,
Titik berat tangga berada di titik O di tengah-tengah. Sehingga LOB sama dengan LOA sama dengan setengah LAB sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5 meter. Sedangkan sudut yang dibentuk antara tangga dengan lantai adalah 53 derajat. Yang ditanyakan koefisien gesekan antara tangga dan lantai atau mu. Gaya-gaya yang bekerja pada tangga tersebut terdapat 4 buah gaya, yaitu NB, WT, NA, dan F. Anak panah berwarna merah. Nah, pokoknya anak panah gitu ya, walaupun warnanya tidak merah. Nah, di sini tangganya AB ya. Nah, di titik A ini bekerja gaya normal ke atas NA. Nah, kemudian juga karena lantainya kasar, maka terdapat gaya gesek. Nah, kemudian di titik B bekerja gaya normal NB. Dengan sudut yang dibentuk terhadap tangga adalah theta. Nah, dengan demikian NB ini memiliki komponen NB sin theta. Kemudian ini adalah titik berat ya, titik berat. Di mana dari titik berat ini timbul gaya berat tangga WT. Nah, di mana WT ini pun memiliki komponen yaitu WT cos theta. Kenapa kita harus atau kita memerlukan WT cos theta dengan B sin theta? Nah, kita menginginkan posisi tegak lurus antara gaya terhadap lengannya. Jumlah gaya pada sumbu Y atau vertikal dan pada sumbu X atau horizontal harus 0. Nah, ini adalah syarat keseimbangan. Sigma FY sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y gaya apa saja, yaitu NA dengan WT ya. Karena NA dengan WT berlawanan arah, maka kita tulis NA min WT sama dengan 0. Sehingga NA sama dengan WT. Nah, di mana WT-nya adalah 400 Newton. Jadi NA sama dengan 400 Newton. Nah, kita lihat terhadap sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X? Kita lihat. Nah, pada sumbu X ini bekerja gaya NB dan F. NB sama dengan F. Di mana F-nya adalah mu kali NA. Jadi NB sama dengan mu kali NA. Dengan demikian, mu sama dengan NB per 400. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Ingat, mu sama dengan NB per 400. Ini persamaan pertama. Untuk selanjutnya kita lihat lagi gambarnya. Jumlah torsi di titik A harus 0. Pilih titik A sebagai poros. Maka sigma tau A sama dengan 0. Atau tau 1 plus tau 2 sama dengan 0. Di mana tau satunya itu adalah WT cos 53 dikalikan LO terhadap A. Diperhatikan gambarnya. WT cos 53 karena tetanya 53. Nah, sedangkan jaraknya terhadap A kita sebut LOA. Dikurang NB. Nah, ini NB sin theta atau NB sin 53 yang lengannya adalah AB atau BA sama dengan 0. Karena WT-nya 400, cos 53 sama dengan 0,6 dan jarak dari O ke A adalah 5 dikurang NB sin 53 sama dengan 0,8 dikali LAB 10 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 1200 min NB kali 8 sama dengan 0. Maka 8 NB sama dengan 1200. Sehingga NB-nya adalah 1200 per 8 sama dengan 150 Newton. Substitusikan nilai NB pada persamaan 1 sehingga diperoleh mu sama dengan NB per 400 atau sama dengan 150 dibagi 400 sama dengan 0,375. Jadi koefisien gesekannya adalah 0,375.
Untuk selanjutnya, latihan pemecahan masalah. Nah, ini harus kalian kerjakan secara mandiri sehingga kalian benar-benar memahami tentang keseimbangan benda tegar. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah balok dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol, kemudian pada tali diberi beban C. Pada gambar di atas, Z adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kg. Jika sistem dalam keseimbangan, maka massa beban C adalah A 50 kg, B 30 kg, C 20 kg, D 10 kg, dan E 4 kg. Nah, silahkan kalian cari berapa besarnya. Nomor 2, sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Pada ujung-ujung batang digantung beban sebesar 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T adalah 37 derajat, maka hitunglah tegangan tali tersebut. Pilih jawabannya: A 19,3 Newton, B 20,9 Newton, C 41,7 Newton, D 63,3 Newton, dan E 83,5 Newton. Nomor selanjutnya, sebuah batang homogen AC dengan panjang 4 meter dan massanya 50 kg. Pada ujung C digantung beban yang massanya 20 kg. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang. Jika jarak BC sama dengan 1 meter, maka hitunglah tegangan tali T. Pilih jawabannya: A 600 Newton, B 1200 Newton, C 1400 Newton, D 1800 Newton, dan E 2200 Newton. Nomor 4, sebuah batang homogen yang massanya 13 kg di mana percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan panjang 13 meter disandarkan pada sebuah tembok yang tingginya 5 meter dari tanah. Jika tembok licin, lantai kasar, dan batang dalam keseimbangan, maka koefisien gesekan antara lantai dengan ujung batang adalah A 1,45, B 1,2, C 0,9, D 0,75, dan E 0,4. Nah, itulah soal-soal latihan pemecahan masalah yang harus kalian kerjakan. Demikianlah pembahasan tentang keseimbangan benda tegar. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Semangatmu hari ini akan menjadi bongkahan intan kelak. Demikian pembahasan keseimbangan benda tegar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.